Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib pesantren Jalal yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali menyimak bersama-sama ucapan Rasulullah yang mungkin sering kita lupakan atau tidak kita kenal sama sekali. Rasulullah pernah mengatakan yumli. Yumli itu arti menangguhkan. Dalam satu hadisnya nanti yang kita akan bacakan, kata yumli berasal dari kata imla. Kita dengar imla yang suka didiktekan oleh guru-guru kepada murid-murid. Itu arti imla adalah memberi waktu atau menunda. Kemudian akhadhahu, menyiksanya karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian Rasulullah juga mengucapkan kata yuftilhu. Yuftilhu artinya melepaskannya, maksudnya tidak melepaskannya serta tidak menyingkirkannya, ya, kehancuran darinya. Kemudian al-qura, arti al-qura adalah penduduk negeri. Alimun, sangat pedih. Syadidun, artinya syadidun yang diucapkan Rasulullah adalah sangat keras. Maksudnya tidak ada harapan untuk selamat. Kita bacakan sekarang hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhai Abu Musa. Dia Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu." Thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yumli." Sesungguhnya Allah menangguhkan lidzalimi, orang yang berbuat zalim, tetapi apabila Allah telah menghukumnya maka dia tidak akan melepaskannya sama sekali. Selanjutnya Rasulullah membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid, yang artinya dan begitulah siksa Rabbmu, siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih, sangat berat. Hadis ini diriwayatkan, ya, oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir surah Hud bab firman Allah, dan begitulah siksa Tuhanmu. Kemudian hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Musa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan babnya keharaman berbuat zalim. Ada dua mutiara hadis yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Bib Al-Bugha dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan siksaan bagi orang-orang yang berbuat zalim, namun Allah tidak melupakannya.
Allah Maha Suci tidak menyegerakan siksaannya, tetapi Dia menghukumnya. Maka jika Allah menghukumnya, maka hukuman itu sangat keras. Jadi kalau ada orang berbuat zalim kemudian tidak disiksa oleh Allah, maka siksaan itu ditangguhkan. Dan manusia tidak boleh lupa dosa-dosa yang dia lakukan dalam berbuat zalim, itu ada balasannya. Kalau tidak di dunia, Allah tidak melupakannya sampai akhirat. Seperti dalam hadis yang kemarin kita bacakan, orang yang berbuat zalim, yaitu mengambil tanah sejengkal ya milik tetangganya atau bukan haknya, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya ya sebanyak 7 lapis bumi. Man zalama fima shibrin minal ardi tawiqahu min sab'i ardina. Jadi orang yang berbuat zalim sebagaimana yang suka kita lakukan, menggeser patok tanah kita sejengkal dan merampas tanah kiri kanan yang bukan hak kita, maka kezaliman itu akan ditanggung oleh yang mengambil tanah itu, meskipun Allah tidak menyiksanya dengan segera, tapi siksaan itu akan tetap dia terima. Dan Allah tidak melupakan dosa-dosa orang yang berbuat zalim. Jadi kita jangan merasa aman ya dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, karena Allah selalu mengawasi dan mendokumentasikan, mencatatnya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, nanti ada perintah begitu di padang mahsyar. Iqra kitab kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang membaca buku catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan itu, dan bukan orang lain. Cukup kamu bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan zalim dan amal soleh yang kamu lakukan sendiri. Kedua, hadis dari Abu Musa itu mutiara hadis yang pendek adalah, 2 orang yang memiliki akal sehat tidak terperdaya bila dia melakukan kezaliman dan dia belum mendapatkan hukuman. Sebaliknya dia menyadari bahwa dia akan dihisap oleh Allah. Dihisap itu artinya dihitung amal perbuatannya baik dan buruk. Kemudian dia segera melakukan tobat, mencegah kezalimannya dan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya, mengembalikan tanah, menggeser patok lagi ke tempat semula. Maka orang itu akan selamat kalau dia menyadari kekeliruan, kezaliman yang dia perbuat sebelum dia tiba di akhirat. Moga-moga hadis pendek ini bisa memberikan satu semacam radar batin untuk kita tentang perbuatan dosa yang berupa kezaliman, berupa kegelapan di akhirat. Itu bisa kita hindari semampu kita. Innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya Allah menangguhkan orang-orang yang berbuat zalim, tapi jika Allah telah menghukum maka dia tidak akan melepaskannya sama sekali. Moga-moga ini ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh.
Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada. Ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku
Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, engkau telah campakkan Anies seperti kucing kurap demi dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya. Untuk Halmahera sampai Papua harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayamnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.